Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW pada pembelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang organel sel dan sistem organ pada manusia. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk menekan lonceng notifikasinya, lalu like, komen, dan share. Baik, yang pertama kita bahas organel sel yang pertama, yaitu membran plasma. Nah, membran plasma itu merupakan lapisan tipis bagian terluar dari sel yang bertindak sebagai pembatas antara isi sel dan sekelilingnya. Ya, karena dia berada di bagian luar, maka dia sebagai pembatas. Kemudian lapisan yang memiliki ketebalan. Jadi membran plasma ini memiliki ketebalan sekitar 7,5 hingga 10 nanometer. Terbentuk dari molekul lipid dan protein, yaitu lemak dan protein, bersifat permeabilitas selektif, artinya dia menseleksi zat-zat yang dapat masuk dan keluar dari dalam sel dan masuk ke dalam sel. Kemudian memiliki fungsi diantaranya sebagai alat transportasi molekul dan ion dalam sel, kemudian sebagai pelindung dan reseptor, lalu sebagai pembatas, sebagai selektor, dan berperan dalam sintesa berbagai macam zat di dalam tubuh. Lalu yang kedua ada mitokondria ya. Nah, mitokondria seperti ini bentuknya, ya, berbentuk elips dengan diameter sekitar 0,5 mikrometer dan panjang sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer. Lalu mitokondria ini banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah yang banyak. Ya, memerlukan ATP dalam jumlah yang banyak. Nah, fungsinya diantaranya adalah sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel, kemudian untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, lalu membangun bagian-bagian dari darah dan hormon, serta mengawasi pertumbuhan sel. Nah, ini mitokondria ya, beserta fungsinya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada ribosom. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira ya. Nah, memiliki diameter sekitar kurang lebih 20 nanometer. Terdapat pada seluruh sel hidup seperti tumbuhan, hewan, sel prokaryotik dan eukaryotik. Lalu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuatan protein di dalam sel atau sintesa protein. Nah, itu kerjanya dari ribosom ya. Ribosom tugasnya adalah untuk sintesa protein. Lalu organel yang berikutnya ada retikulum endoplasma. Bentuknya seperti labirin seperti ini ya. Nah, ada dua macam retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma yang kasar atau disebut dengan granular. Nah, kenapa dikatakan kasar? Karena di dinding-dindingnya itu menempel ribosom atau partikel RNP, ribonukleoprotein. Sedangkan satunya lagi disebut RE halus atau agranular karena dia tidak ditempeli oleh ribosom. Jadi yang ini yang kasar karena ada ribosom di sini, sedangkan ini yang halus. Nah, fungsinya diantaranya adalah mendukung sintesis protein dan juga untuk menyalurkan bahan genetika yang berada di antara inti sel dengan sitoplasma. Lalu kemudian yang berikutnya memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom, mensintesis lemak serta juga kolesterol yang terjadi di hati, kemudian menetralkan suatu racun, lalu kemudian menjadi sarana transportasi berbagai molekul dan juga bagian dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Ya, jadi dia merupakan sarana transportasi.
berbagai macam molekul dari satu bagian sel menuju ke bagian sel yang lainnya. Itu tugas daripada retikulum endoplasma. Nah, oke, selanjutnya ada organel yang kelima yang akan kita bahas, yaitu kloroplas, ya. Merupakan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan saja, ya, karena memang peranan daripada kloroplas ini adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, karena fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan, maka organel ini hanya ada pada sel tumbuhan saja. Nah, kita lihat strukturnya. Pertama, terdiri atas bagian terluar, yaitu bagian membran terluarnya. Nah, ini memiliki peranan sebagai pemisah, ya, pemisah antara bagian dalam daripada kloroplas dengan bagian luar lingkungannya, juga sebagai pengatur keluar masuknya zat cair maupun zat padat. Lalu kemudian ruang antar membran, ya, ini yang berwarna agak krim seperti ini. Nah, ini pembatas antara membran luar dan membran dalam. Kemudian ada membran bagian dalam, ya, berperan sebagai penghalang antara sitosol dan stroma, ya. Kemudian yang berikutnya ada stroma. Ya, stroma itu bagian dalam yang membungkus cairan kloroplas. Stroma adalah bagian dalam di sini yang membungkus kloroplas. Nah, stroma juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap. Jadi reaksi gelap pada fotosintesis berlangsung pada bagian stroma. Kemudian kalau reaksi terangnya berlangsung di bagian tilakoid. Yang ini tilakoid. Ini lempengan seperti koin ini disebut dengan tilakoid. Nah, selain sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang, tilakoid juga memiliki peranan untuk menangkap energi matahari. Lalu kemudian yang terakhir ada granum. Nah, tumpukan tilakoid itu disebut dengan granum. Jadi ini seperti tumpukan koin ini adalah granum. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang organel, yaitu badan Golgi, ya, atau disebut dengan aparatus Golgi atau kompleks Golgi, ya. Nah, hampir di seluruh sel eukariotik, ya, badan Golgi banyak dijumpai pada organ tubuh yang melakukan fungsi ekskresi. Contohnya seperti pada ginjal. Jadi badan Golgi ini banyak sekali dijumpai pada organ-organ yang berperan dalam proses atau yang memiliki fungsi untuk ekskresi. Kemudian fungsi daripada si badan Golgi itu sendiri adalah membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Kemudian membentuk membran plasma. Kantung atau juga membran Golgi sama seperti membran plasma. Ya, seperti ini kantung-kantungnya ini. Kemudian membentuk dinding sel tumbuhan, lalu memiliki peranan juga untuk membentuk akrosom pada spermatozoa, yaitu berisi enzim yang berguna untuk menghancurkan bagian terluar daripada sel telur, ya, juga untuk pembentukan daripada lisosom. Lalu tempat untuk memodifikasi protein. Nah, itu beberapa fungsi yang dimiliki oleh badan Golgi. Nah, banyak lagi organel-organel sel dari berbagai sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, tapi Bapak hanya memberikan atau hanya membahas 6 organel ini saja. Selebihnya nanti Ananda dapat lebih kreatif lagi untuk mencari dan membaca literatur yang tersedia baik di internet maupun di berbagai buku yang bisa Ananda baca.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organ pada manusia. Yang pertama kita bahas sistem pernapasan terlebih dahulu. Ya, sistem pernapasan kita itu dibangun oleh organ-organ, diantaranya ada rongga hidung, lalu ada tenggorokan, ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya, rongga hidung, kemudian ada tenggorokan, kemudian ada laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, serta alveolus yang terdapat di ujung daripada bronkiolus. Nah, fungsi daripada sistem pernapasan kita itu adalah untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida serta pembersihan udara luar sebelum masuk ke dalam paru-paru. Oke. Baik. Selanjutnya, yang kedua ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita dibangun oleh organ-organ, diantaranya ada mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Bisa Anda lihat ya, ini mulut kita beserta gigi dan lidah di bagian dalamnya, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, ya ada faring sebelumnya, ya persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan, kemudian ada lambung, ini lambung, kemudian ada usus halus, ya usus besar dan anus. Lalu kemudian fungsinya adalah untuk mencerna makanan, kemudian mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan melalui proses pencernaan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, ini sistem gerak kita itu terdiri dari tulang, kemudian persendian yaitu penghubung antar tulang, lalu otot ya atau dagingnya. Nah, tugas atau fungsi daripada sistem gerak kita adalah sebagai penggerak tubuh, kemudian juga memberikan stabilitas ya, keseimbangan dan pembentukan sel darah serta memberikan bentuk atau postur untuk tubuh kita. Nah, itu fungsi daripada sistem gerak kita yang dibangun oleh organ, tulang, sendi, dan otot. Selanjutnya ada sistem ekskresi, yaitu sistem pengeluaran. Nah, terdiri atas 4 macam organ, ada ginjal, ada paru-paru, ada kulit, dan ada hati. Ya, paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Nah, fungsinya adalah untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, maka zat-zat racun itu sangat berbahaya bagi tubuh kita yang akan dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran darah ya, yang dibangun oleh organ-organ seperti darah, jantung, dan pembuluh darah. Ya, ada darah itu sendiri, kemudian ada pembuluh-pembuluh darah, dan ada jantung. Nah, fungsinya pertama untuk mengangkut oksigen dan mengangkut CO2. Lalu kemudian darah juga berperan untuk mengangkut nutrisi dan sisa metabolisme, mengangkut hormon, mengangkut sistem kekebalan tubuh, serta mengatur suhu tubuh. Maka daripada itu, sistem peredaran darah karena banyak sekali tugasnya untuk mengangkut, dia juga disebut dengan sistem transportasi pada manusia. Oke. Nah, Bapak rasa 5 ini saja sistem organ yang kita bahas. Masih ada sistem-sistem yang lain. Nah, sekali lagi Bapak ingin anak-anak Bapak lebih kreatif lagi untuk mencari informasi tambahan dari apa yang sudah Bapak berikan, baik di internet maupun di buku-buku pelajaran. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.